Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Zulfa Hairani. Nah, di sini kita sekarang akan membahas tentang perubahan materi. Nah, kira-kira menurut adik-adik perubahan materi itu apa sih? Ayo, apa kira-kira? Jadi adik-adik, nah bisa disimak ya. Perubahan materi itu merupakan perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Nah, kemudian di sini ada jenis perubahan materi. Jenis perubahan materi itu ada dua. Yang pertama perubahan fisika dan yang kedua perubahan kimia. Sekarang coba kita amati kedua video berikut ini. Ini untuk video 1. Dan coba amati kembali ini untuk video 2. Nah, dari kedua video tadi coba video pertama itu termasuk ke dalam perubahan apa? Dan video kedua itu termasuk pada perubahan apa? Nah, kita simak ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti setelah kalian menyimak, pastinya tahu dari video 1 itu termasuk ke dalam perubahan apa dan dari video kedua itu tadi termasuk perubahan apa. Let's go! Oke, yang pertama ada perubahan fisika. Ciri-ciri pada perubahan fisika itu yang pertama tidak terbentuk zat baru, yang kedua zat yang berubah dapat kembali ke wujud semula, dan yang ketiga hanya diikuti perubahan sifat fisika saja. Nah, berarti kira-kira menurut adik-adik tadi yang termasuk ke dalam perubahan fisika adalah es mencair atau pembakaran kayu. Nah, betul sekali. Itu video yang pertama termasuk ke dalam perubahan fisika ketika es batu mencair. Dari es batu yang mencair tadi itu bisa dibekukan kembali jika dimasukkan ke kulkas. Berarti itu termasuk perubahan fisika di mana perubahan bentuknya itu bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa contoh dari perubahan fisika, yaitu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Nah, untuk yang kedua di sini ada perubahan kimia, di mana ciri-ciri dari perubahan kimia itu sendiri adalah yang pertama disertai perubahan warna, bau, dan rasa. Kemudian yang kedua disertai perubahan suhu, yang ketiga disertai pembentukan gas, dan yang keempat disertai pembentukan endapan. Nah, berarti kata kunci dari perubahan kimia itu adanya sebuah perubahan dan perubahan tersebut tidak dapat kembali ke awal atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, misalnya tadi di video kedua yaitu pembakaran kayu. Ketika kayu dibakar, maka itu tidak akan bisa menjadi kayu utuh kembali, akan tetapi menjadi abu. Nah, itulah yang dimaksud dengan perubahan kimia. Nah, berikut merupakan contoh-contoh lain dari perubahan kimia. Yang pertama ada kayu menjadi arang, besi berkarat, makanan menjadi basi, dan cuka dicampur soda kue menjadi udara. Nah, sekarang coba kita melakukan praktik. Nah, di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahan untuk praktik. Yang pertama ada botol aqua, yang kedua ada cuka, yang ketiga ada baking soda, dan yang keempat ada balon. Nah, sebelum ke praktik, coba ini merupakan soda kue. Nah, soda kue ini bentuknya padat atau cair? Coba menurut adik-adik apa? Ya, betul, padat.
Nah, kemudian di sini ada cuka. Coba menurut adik-adik, cuka itu berbentuk cair atau padat? Nah, betul, cair. Berarti tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwasanya soda kue berbentuk padat dan cuka berbentuk cair. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan praktik atau melakukan eksperimen. Nah, tadi kan adik-adik sudah tahu ya bahwasannya soda kue itu berbentuk padat dan cuka itu berbentuk cair. Nah, bagaimana ya jadinya ketika kedua bentuk tersebut, cair dan padat, disatukan? Mari kita simak praktiknya. Pertama, masukkan cuka yang berbentuk cairan. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan baking soda ke dalam balon. Nah, setelah itu masukkan balon tersebut ke dalam mulut botol yang telah diisi cuka. Nah, mari kita lihat hasilnya. Wah. Nah, kenapa balon tersebut bisa mengembang? Coba. Nah, berarti kita bisa simpulkan ya bahwasanya ketika cuka yang berbentuk cairan disatukan dengan baking soda yang berbentuk padatan, maka itu bisa menghasilkan udara ataupun gas sehingga balon tersebut bisa mengembang. Nah, berarti dari percobaan tersebut apakah termasuk perubahan kimia ataupun perubahan fisika? Nah, ingat tadi kata kuncinya bahwa kalau perubahan fisika itu tidak mengalami perubahan dan perubahan kimia mengalami perubahan. Nah, berarti dari percobaan kita tadi termasuk ke dalam ya perubahan kimia. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.